Oke, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 Manajemen Strategis kelas A. Di sini kami hendak untuk presentasi terkait analisis implementasi manajemen strategis institusi perguruan tinggi, yang di mana studi kasus ini kami ambil di Departemen Statistika ITS. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk anggota kelompoknya terdiri dari 5 orang. Jadi ada saya sendiri, Bima Surya Samudra, ada Azira Dinda Aulia, kemudian ada Naufali Azwa, kemudian ada Taskia, dan juga ada Nisa Rahma. Bisa next, di next. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Jadi, next. Ya, jadi eh, pada intinya ya, latar belakang di sini tujuan dari manajemen ilmu atau suatu ya ilmu manajerial yang dimana itu fokus kepada board of executives ya. Jadi para pimpinan yang ada di suatu perusahaan atau organisasi atau mungkin institusi itu harus memiliki strategi-strategi atau framework yang digunakan untuk menganalisis em, perusahaan mereka apakah sudah eh, kuat atau mungkin lemah di suatu pasar dan tujuan dari analisis manajemen strategis ini untuk mengetahui apakah perusahaan ini cocok di pasar ini ataukah harus pindah atau bagaimana. Ini pimpinan perusahaan untuk laju kemana gitu. Next mungkin. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apa saja sih faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi Departemen Statistika dalam merumuskan strategi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan perannya? Dan yang kedua, dalam menghadapi era digitalisasi ini, strategi semacam apa yang direncanakan dan akan dilakukan oleh Departemen Statistika ITS? Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Departemen Statistika ITS Surabaya sebagai institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami strategi yang digunakan oleh Departemen Statistika ITS pada masa digitalisasi saat ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Azira. Ya, selanjutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama adalah tentunya manfaat bagi kami sebagai penulis, yakni yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan memahami bagaimana strategi yang dilakukan Departemen Statistika ITS dalam rangka pemenuhan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah manfaat bagi pembaca, baik dari masyarakat umum, dosen, ataupun pihak-pihak terkait, seperti yang mana penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan dan juga pengalaman dalam mengidentifikasi strategi suatu perusahaan, dan juga penelitian ini berfungsi sebagai wadah pengaplikasian ilmu yang sudah dipelajari pada mata kuliah manajemen strategi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, batasan dan untuk objek penelitian adalah segala aspek keputusan strategis dari Departemen Statistika ITS. Kemudian, sumber datanya itu berasal dari wawancara dan juga website Departemen Statistika ITS. Untuk asumsinya, penelitian ini diasumsikan bahwa data yang digunakan dirasa cukup dan dapat menggambarkan untuk menganalisa strategi dari Departemen Statistika ITS sebagai institusi pendidikan.
Kemudian kita akan bahas mengenai profil perusahaan. Next. Nah, objek dari penelitian kami adalah Departemen Statistika, yaitu salah satu departemen dari Fakultas Sains dan Analitika Data atau FSAD ITS, sekaligus sebagai pusat pendidikan statistik bertujuan untuk mengembangkan ilmu statistika dan penerapannya dalam berbagai bidang. Nah, untuk mencapai tersebut, pendirian 5 laboratorium di Departemen Statistika meliputi Laboratorium Statistika Bisnis dan Industri, Laboratorium Statistika Komputasi dan Sains Data, Laboratorium Analitika Data Ekonomi dan Finansial, kemudian ada Laboratorium Statistika Sosial dan Kependudukan, serta Laboratorium Statistika Lingkungan dan Kesehatan. Next. Berikutnya Nah, ada untuk visi dan misi yang dimiliki oleh Departemen Statistika, yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan yang bertaraf internasional yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk misinya yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang statistika dan sains data serta penerapannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ada produk dan jasa dari Departemen Statistika Institut Teknologi 10 November, yaitu program studi yang ditawarkan ada sarjana S1 atau magister S2 dan juga doktoral S3. Beberapa program studi yang disediakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, S1 Statistika Kelas Internasional atau IUP, S1 Statistika, S1 Sains Data, S2 Statistika, dan S3 Ilmu Statistik. Next. Selanjutnya, berikut merupakan analisis yang kami lakukan kepada Departemen Statistika Institut Teknologi 10 November. Yang pertama ada analisis SWOT, yang mana pada bagian strength, Departemen ini memiliki dosen dengan kualifikasi yang memadai, baik dari segi pendidikan maupun keahlian. Kemudian adanya dukungan pengembangan SDM dengan pengabdian masyarakat, pelatihan dan workshop, kemudian kepemimpinan yang efektif dan tetap upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Kemudian terus berinovasi dengan bekerja sama dengan pihak lain, kemudian memiliki software statistika yang cukup lengkap, dan juga mempunyai sistem informasi manajemen yang baik dan terstruktur. Kemudian S1 Statistika juga sudah terkualifikasi sertifikasi internasional. Kemudian juga pada bagian weakness-nya, perlu dilakukan perbaikan dalam hal regenerasi dosen, mengingat sebagian besar dosen berada pada rentang usia yang cukup tinggi. Selanjutnya pada bagian opportunities, adanya meningkatnya permintaan keterampilan data science, kemudian juga kolaborasi antar industri akademisi yang sedang berkembang, kemudian dukungan pemerintah dan kebijakannya untuk penelitian dan pendidikan, selanjutnya ada kemajuan teknologi yang pesat, kemudian semakin pentingnya akreditasi dan pemeringkatan, dan munculnya platform pendidikan online. Selanjutnya pada bagian threats-nya itu, yang pertama ada persaingan global dalam pendidikan tinggi, dan juga fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi pendanaan. Next. Selanjutnya ada IV matrix yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan membahas mengenai internal factor evaluation atau IV matrix. Nah, dari analisis tadi kita menyusun matriks dan ini ada 7 untuk strength-nya dan juga 1 untuk kelemahannya. Nah, dari perhitungan ini kemudian kami memberikan poin-poin dan juga rating dan didapatkan rata-rata sebagai berikut dengan total weighted average-nya sebesar 3,35. Next. Nah, setelah kita ketahui perhitungan matriksnya, dapat kita simpulkan bahwa Departemen Statistika ini memperoleh skor 3,35 dari 4. Kemudian, untuk peluang utama yaitu skor tertinggi seperti dosen dengan kualifikasi yang memadai, baik dari segi pendidikan maupun keahlian ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, ancamannya seperti regenerasi dosen, mengingat sebagian besar dosen berada pada rentang usia yang cukup tinggi, sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat. Secara keseluruhan, Departemen Statistika memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan mengelola faktor internal secara efektif.
Next. Nah, untuk external factor evaluation-nya di sini setelah memetakan dari SWOT didapatkan EV metriknya 3,1 yang berarti lingkungan eksternal dari Departemen Statistika ini cukup menguntungkan dan terdapat peluang-peluang utama dengan skor tertinggi, yaitu permintaan keterampilan data science, kemajuan teknologi, dan pendidikan online yang harus dimanfaatkan secara optimal. Kemudian terdapat ancaman juga seperti kompetisi global dan fluktuasi pendanaan yang perlu dimitigasi dengan strategi yang tepat oleh Departemen Statistika. Dan secara keseluruhan, lingkungan eksternal dari Departemen Statistika ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Competitive Profile Matrix atau CPM, yang mana pada matrix ini kami membandingkan dengan dua departemen statistika yang ada di daerah Jawa Timur, yaitu Departemen Statistika ITS dan juga UNAIR dan juga Universitas Brawijaya. Dengan indikator rating 4 berarti kekuatan utama, 3 dengan kekuatan kecil, 2 dengan kelemahan kecil, dan 1 kelemahan besar. Dengan faktor yang kami bandingkan ada mutu program pendidikan, akreditasi, reputasi lembaga, kualitas SDM, keunggulan pemasaran, biaya, dan juga lokasi. Melalui hasil perhitungan CPM, didapati bahwa Departemen Statistika ITS memiliki posisi yang sudah unggul dibandingkan dua pesaingnya di wilayah Jawa Timur. Namun apabila Departemen Statistika ITS ingin bertahan atau bahkan meningkatkan posisi kompetitifnya, harus ada peningkatan performa, terutama pada bagian mutu program pendidikan, akreditasi, reputasi lembaga, dan juga kualitas sumber daya manusianya karena masih setara atau kurang lebih berkualitas sama dengan program studi yang ada di Jawa Timur yang lain. Next. Selanjutnya berikut merupakan position mapping dari Departemen Statistika ITS yang mana dapat dilihat Departemen Statistika ITS sudah lebih unggul dibandingkan Departemen Statistika UNAIR dan juga Universitas Brawijaya. Next. Selanjutnya ada action priority matrix yang kami identifikasikan sebagai berikut. Pada bagian quick wins, strategi ini termasuk usaha yang membutuhkan tenaga yang besar, tetapi memberikan dampak yang baik dan besar bagi organisasi karena dapat menciptakan awareness serta meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap Departemen Statistika ITS, yang mana kegiatan yang kami pertimbangkan adalah meningkatkan pemasaran departemen dengan mengupdate website atau media sosial secara berkala. Kemudian pada major projects-nya ada memperbaiki fasilitas mahasiswa yang rusak dan melengkapi laboratorium atau perpustakaan. Strategi ini membutuhkan usaha dan biaya yang cukup banyak, tetapi akan memberikan dampak jangka panjang yang baik bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di Departemen Statistika ITS. Kemudian pada bagian fill-ins itu ada mengubah tata letak furnitur di kantor atau kelas mahasiswa yang tidak memerlukan usaha yang besar dan dapat bermanfaat untuk memperbarui suasana, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar di departemen. Kemudian pada timeless task ada mengurus administrasi harian yang membutuhkan usaha yang besar dan konsistensi untuk dilakukan, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi departemen. Next. Ya, selanjutnya adalah rekan saya. Oke, berdasarkan hasil dari Action Priority Matrix atau APM, dua strategi yang dapat diterapkan telah dipilih berdasarkan dampak signifikan yang dihasilkan. Kedua strategi terpilih bisa dilihat pada slide di sisi sebelah kanan. Maka untuk menentukan apakah kedua strategi ini akan memberikan keuntungan bagi Departemen Statistika ITS, dilakukan penilaian menggunakan KSPM. Metode KSPM ini memungkinkan evaluasi strategi berdasarkan Total Attractiveness Scores atau TAS yang diperoleh dari perkalian antara Attractiveness Scores dengan bobot masing-masing faktor. Untuk penentuan attractiveness score dilakukan berdasarkan kriteria yang dapat dilihat pada slide yang di bagian bawah sebelah kiri.
Oke, next. Nah, penilaian KSPM ini mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah tabel hasil penilaian KSPM terhadap kedua strategi terpilih. Dan bisa dilihat pada slide, tabel yang ditampilkan adalah tabel perhitungan TAS terhadap internal dan eksternal faktor dengan KSPM. Tabel ini menyajikan perhitungan TAS yang memberikan gambaran mengenai daya tarik relatif dari setiap strategi dalam konteks manajemen strategis Departemen Statistika. Next. Oke, setelah perhitungan TAS terhadap faktor internal maupun eksternal menggunakan KSPM, berikutnya dilakukan penjumlahan terhadap hasil TAS tersebut agar dapat menentukan bobot akhir KSPM. Bisa dilihat pada slide, berdasarkan perhitungan tersebut, APM1 lebih menarik dan potensial untuk diimplementasikan, yang berarti strategi ini lebih baik dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang serta lebih efektif dalam mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh Departemen Statistika ITS. Tetapi, perbandingan bobot akhir antara kedua APM tidak begitu jauh kalau dilihat, dengan masing-masing skor yang cukup tinggi, sehingga kedua APM perlu dipertimbangkan dan lebih baik untuk diimplementasikan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui kondisi eksternal dari Departemen Statistika dengan analisis PESTEL. Yang pertama ada analisis dari segi politik. Nah, yang pertama, ketika pemerintahan berganti, tentunya diikuti dengan pergantian Menteri Pendidikan. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan dan juga arah pendidikan, sehingga mempengaruhi proses pendidikan di kampus ITS. Contohnya, adanya kampus Merdeka mengharuskan Departemen Statistika ITS memperbarui kebijakan untuk transfer mata kuliah dan juga keperluan lain, sehingga kegiatan kampus Merdeka dapat dijalankan dengan baik di Departemen Statistika. Kemudian ada penetapan ITS yang berstatus PTNBH dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014. Hal ini menyebabkan baik secara keseluruhan di ITS maupun Departemen Statistika memberikan kerangka hukum terhadap pengelolaan dan juga pengembangan pendidikan tinggi. Kemudian adanya anggaran APBN untuk pendidikan hanya 20% dan harus dipakai untuk seluruh lini pendidikan. Ini belum termasuk riset, sehingga membuat kondisi riset khususnya di Departemen Statistika ini belum bisa mengakses alat dan bahan yang terbaru. Next. Selanjutnya, analisis dari segi ekonomi. Melansir informasi dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024, berdasarkan persrilis dari BPS pada bulan Mei 2024, kondisi ekonomi di Indonesia ini cukup tangguh meskipun tengah terjadi ketidakpastian global. Nah, ini menunjukkan adanya proses pertumbuhan ekonomi dan diperkirakan berkisar di antara 4,7 sampai 5,5%. Kemudian adanya pertumbuhan ekonomi meningkat ini didukung dengan permintaan domestik, yaitu dari rumah tangga sebesar 4,91% yang dipicu oleh pemilu dan juga hari libur nasional serta cuti bersama. Nah, yang ketiga, pada Maret 2024 ini terjadi inflasi sebesar 3,5% dengan IHK sebesar 106,13. Nah, yang terakhir, adanya penurunan dana yang diberikan oleh Kemendikbud, Ristek, dan untuk bidang riset dan inovasi ini yang awalnya 1 triliun menjadi 600 miliar atau sekarang berkisar di 500 miliar ini menyebabkan seluruh universitas di Indonesia melakukan persaingan penelitian antar universitas. Jadi adanya banyak jumlah dana yang terbatas ini harus dibagi dengan berbagai universitas, sehingga untuk riset ini jadi sedikit terhambat karena adanya dana yang terbatas. Next. Selanjutnya, di bidang sosial, di Indonesia ini ada 51 kampus yang membuka program studi statistika. Nah, berdasarkan data dari UTBK tahun 2023, peminat dari statistika secara keseluruhan ini sebesar 16.390
3. Namun, daya tampungnya hanya berkisar 1908. Karena itu, Departemen Statistika ini yang memiliki keunggulan yaitu sertifikasi internasional atau QAA, yaitu menjadi nilai tambah sehingga daya saing S1 Statistika ITS menjadi sebagai perguruan tinggi di Indonesia ini bisa bersaing untuk memperoleh mahasiswa-mahasiswa yang cukup berkualitas. Kedua, peran perguruan tinggi dalam peningkatan mutu tenaga pendidik dengan penerapan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Next. Selanjutnya, di bidang teknologi, di ITS sendiri telah mengintegrasikan yaitu software seperti Python, SPSS, dan juga SS dalam kurikulum. Kemudian adanya software yang berrealisasi ini dapat mendukung kebutuhan akademisi dan juga mahasiswa di ITS. Next. Kemudian di bidang environment yaitu adanya penerapan SDG 2030 menyebabkan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ini diterapkan dalam riset dan juga pembelajaran di kelas di statistika ITS. Next. Selanjutnya, di bidang hukum, adanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ini menyebabkan adanya kenaikan UKT, namun tidak berpengaruh terhadap kenaikan UKT di statistika ITS. Kemudian, adanya berbagai peraturan ini sebagian besar hanya berpengaruh kecil terhadap kemajuan baik dari pendidikan maupun penelitian yang ada di statistika ITS. Next. Next. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada analisis Seven McKinsey. Yang pertama untuk strategis di Departemen Statistika sendiri ini mengacu pada rencana strategis yang ditetapkan oleh ITS tahun 2015 sampai 2020. Di sini ada transformasi organisasi, kemudian kontribusi nasional, dan juga bertujuan sebagai World Class University dengan beberapa rencana yang sudah ditampilkan. Next. Kemudian secara umum dapat dirumuskan strategi dari Departemen Statistika terdapat 5, yaitu peningkatan dan perbaikan tata kelola, pengembangan SDM yang terstruktur, penelitian dan pembelajaran yang fokus dan inovatif, pemberdayaan mahasiswa, dan penciptaan lingkungan yang bersih, aman, dan tertib. Nah, untuk strukturnya dari Departemen Statistika ini terdiri dari kepala departemen, kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Di sini terstruktur menjadi sentralisasi, yaitu keputusan lebih banyak berada di tangan ketua program studi Departemen Statistika. Next. Nah, untuk sistem yang dianut oleh Departemen Statistika sendiri ini, dari sistem informasi manajemennya ini punya sistem yang baik dan struktur yang dapat dilihat dari website ITS. Kemudian dari segi penganggaran keuangan dan sarana-prasarana juga sudah mempunyai perencanaan yang struktur, serta kurikulum dan silabus mata kuliah dan panduan akademik yang sudah terstruktur, yang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, di sini sudah tertera anggaran dan juga body of knowledge kurikulum dari Departemen Statistika. Next. Nah, untuk keterampilan yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia di Departemen Statistika ITS ini, di Departemen Statistika itu terdapat sebuah lembaga yaitu Statistik Service Center, yaitu layanan yang mendukung peneliti atau dosen-dosen di Departemen Statistika dalam meningkatkan analisis mereka dan juga
keterampilan mereka. Nah, di sini ada bidang-bidang statistika, ada 5, dan juga ada beberapa keterampilan yang memang harus dikuasai oleh peneliti dan juga dosen-dosen di Departemen Statistika ITS. Next. Nah, di sini dapat dilihat dari pengelolaan dosen di Departemen Statistikanya cukup baik, dilihat dengan kualifikasi yang memadai dan produktif, namun perlu dilakukan perbaikan dalam hal regenerasi dosen, mengingat sebagian besar dosen berada pada rentang usia yang cukup tinggi. Next. Nah, untuk style sendiri mengacu pada gaya kepemimpinan dari Departemen Statistika dapat dilihat dari struktur organisasi yang telah ditampilkan sebelumnya, memiliki struktur yang top-down dengan pengambilan keputusan yang terpusat, namun tetap memberikan ruang partisipasi dari bawah. Nah, kemudian style dari Departemen Statistika yang lain adalah mempunyai pojok statistik pertama yang ada di Jawa Timur dan yang ketujuh yang di Indonesia, dan mendapatkan penghargaan penyelenggara pojok statistik terbaik dari 108 penyelenggara di Indonesia. Next. Nah, untuk share value dari Departemen Statistika sendiri ini ada 6, yaitu etika dan integritas, kreativitas dan inovasi, excellent, strong leadership, sinergi, dan juga kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial. Next. Oke, selanjutnya ada balance scorecard, yaitu sebuah alat manajemen strategis yang membantu organisasi menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi mereka. Nah, di sini terdapat learning and growth yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, kemudian sistem informasi, dan juga struktur yang bertujuan membangun fondasi utama untuk mendukung proses internal dan tujuan yang dibangun Departemen Statistika. Kemudian dari learning and growth kita masuk ke internal proses yang meliputi manajemen operasi, kemudian manajemen pelanggan, inovasi, serta aspek regulatori dan sosial yang mengembangkan fokus pada program yang efektif, kurikulum inovatif, dan peningkatan akreditasi. Kemudian di customer, di sini meningkatkan pada kepuasan dan minat mahasiswa, kemudian dari kualitas profil sivitas akademika, serta jaringan kerjasama eksternal. Dan aspek-aspek seperti kualitas pengajaran, fasilitas, dan reputasi akademik menjadi prioritas. Dan yang terakhir, di atas sendiri ada finansial yang berfokus pada efisiensi anggaran, pengelolaan biaya operasional, dan diversifikasi sumber pendanaan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran sambil mencari sumber pendapatan alternatif selain dari dana pemerintah. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Azira. Ya, berikut adalah tampilan dari bisnis model Canvas yang telah dibuat oleh penulis, mulai dari key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship channels, terus customer segment, dan cost structures, revenue streams telah disusun berdasarkan hasil penelitian hasil analisis dari sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat pada slide. Next. Oke, untuk selanjutnya setelah melakukan beberapa analisis menggunakan beberapa framework, maka turunlah langsung kepada action plan. Untuk action plan ini kami sesuaikan dengan balance scorecard yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama itu terkait akreditasi institusi, bahwasanya akreditasi itu dapat ditingkatkan melalui kolaborasi industri yang selinear dengan jurusan statistika. Maka dari itu, sasaran dari action plan ini meningkatkan akreditasi Departemen Statistika ITS dan kapabilitas human resource di Civitas Akademika Statistika.
Eh, untuk detailnya ada seperti di layar. Jadi untuk sasaran kegiatan program ini kami merencanakan dari tahun 2020 hingga 2024, mulai dari identifikasi potensi industri, kemudian menyelenggarakan seminar atau workshop, kemudian mengunjungi industri tersebut untuk menjalin kerjasama, kemudian melakukan MOU dibantu oleh ITS, dan juga melakukan PKS proyek maupun program dengan mitra industri terkait. Penanggung jawabnya dari action plan ini ditargetkan di Sekretaris Departemen 1 yang mencakupi dalam hal akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan Renstra. Jadi penting juga bahwasannya Departemen Statistika ITS itu harus melakukan action plan untuk penyusunan Renstra 2024-2028, gunanya untuk menyusun rencana strategis Departemen untuk memudahkan action plan periode ke depannya. Gitu. Ya untuk periodenya seperti biasa ya, 2020 hingga 2024 adalah penyusunan mulai dari pre-planning, pembentukan tim, dan lain sebagainya. Seperti di layar. Kemudian ada juga action plan dalam peningkatan fasilitas dan program bimbingan. Salah satunya adalah di pembangunan pojok statistik. Ya, sasaran dari pojok statistik ini adalah meningkatkan kualitas SDM mahasiswa dan dosen yang bekerja sama dengan BPS, serta menjadi sarana penunjang kebutuhan sivitas akademika ITS. Contohnya sebagai data TA untuk mahasiswa. Jadi pojok statistik ini memberikan fasilitas yang baik untuk sivitas akademika tidak hanya di statistika maupun tapi bisa diakses oleh teman-teman ITS. Kemudian selanjutnya ada pengembangan kurikulum, di mana tentu saja di Departemen Statistika ITS mereka memiliki kurikulum yang dinamis dan menyesuaikan dengan tren industri saat ini. Sasarannya yaitu merevisi maupun memperbarui kurikulum di Statistika ITS yang disesuaikan dengan tren industri saat ini. Penanggung jawab dari action plan ini adalah dari Sekretaris Departemen pertama. Ya, untuk kemudian ini ada juga TOS Matrix beberapa. Jadi meningkatkan kualifikasi dosen dan untuk pengembangan SDM untuk menjawab permintaan data science dan lain sebagainya. Ini TOS Matrix. Oke, kita tidak next saja. Next ini. Ya, langsung kesimpulan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Kesimpulannya adalah Departemen Statistika ITS memiliki sistem manajemen yang baik dengan staf pengajar yang berkualitas dan produktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dari tools yang sudah kita gunakan, hasilnya memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan dampak dan upaya yang diperlukan dengan tugas-tugas yang berdampak tinggi dan membutuhkan upaya rendah yang paling diinginkan untuk diimplementasikan terlebih dahulu. Penerapan BMC diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat jaringan kemitraan, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Departemen. Next. Kemudian saran dari kami sebagai penulis adalah Departemen Statistika ITS perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaharui dan meningkatkan berbagai aspek operasionalnya, meliputi regenerasi staf pengajar dengan fokus pada perekrutan talenta muda dan pemberian insentif untuk studi doktoral, serta pengembangan kurikulum yang responsif terhadap permintaan industri. Kedua adalah kolaborasi yang erat dengan industri, pembaruan fasilitas dan upaya pemasaran yang kuat juga sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan relevansi Departemen. Dan terakhir adalah diversifikasi sumber pendanaan, kemitraan internasional, jaminan kualitas, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan akan memperkuat posisi Departemen dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.